semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di QWERTY IT bersama saya Ilham Pangestu. Baiklah, oke. Kemarin kita lanjutkan lagi sesi belajar kita di website Wetri School, yang website yang tempat tempat terbaik untuk kita belajar pemrograman. Kita lanjutkan di pemrograman bahasa HTML. Kemarin kita sampai HTML basic. Lalu kita sekarang masuk ke tahap HTML element. Sebelumnya mempermudah saja, kita translate dulu halamannya menjadi bahasa Indonesia. Oke, sudah. Elemen HTML. Apa itu elemen HTML? Kemarin-kemarin kita sudah belajarin ya, elemen HTML itu apa aja, bagaimana kita membuatnya. Seperti di sini elemennya, tag name-nya di sini pembuka, elemen pembuka, di sini elemen penutupnya. Ya, kemarin sudah belajar banyak, kayak H1 contohnya, elemen elemen P. Lalu di sini ada contoh sintaksnya yang sudah kita buat kemarin. Oke, kita dipercepat saja di sini karena ya sudah kita pelajari kemarin ya. Ini elemen HTML yang kosong itu contohnya BR, karena dia tidak memiliki elemen penutup dan isi elemen. Jadi kemarin BR itu apa? Ya, BR itu artinya baris baru. Kita bisa membuat baris baru dengan elemen BR. Seperti enter kalau di Microsoft Word. Oke, ke selanjutnya. Selanjutnya adalah atribut HTML. Atribut HTML menyediakan informasi tambahan tentang elemen. Kemarin kita sudah pelajari sedikit tentang atribut itu. Dia berada di awal pembuka dari tag elemen. Ya, tag pembuka, berada di tag pembukanya. Contohnya sekarang ini kita lihat atribut href. Apa itu atribut href? Atribut href itu atribut yang menentukan URL halaman yang dituju oleh tautan. Jadi href ini tempat kita menaruh tautan atau tautan atau link yang akan kita tuju nanti ketika kontennya kita klik. Di sini contohnya ada href. Atribut itu bagaimana kita menulis atribut? Yang pertama, atributnya apa? Namanya href misalnya. Terus ada dikasih sama dengan, terus kutip dua seperti ini, baru tengahnya apa linknya. Lalu ada atribut src. Atribut src ini hampir mirip ya sama atribut href, tapi bedanya kalau atribut href ini berisikan link website atau link lainnya yang akan kita masukkan ke dalam coding HTML kita. Sedangkan atribut src ini atribut yang digunakan atribut yang digunakan untuk apa ya, tidak semua tag elemen HTML yang bisa menggunakan atribut src. Contohnya di sini ada tag img. Tag img itu src, dia kan src ini artinya source. Jadi dia mencari file gambar atau file gambar itu bisa JPG, bisa JPEG, bisa SFG, SVG maksud saya. Nah, itu kita ambil dari direktori kita. Kalau src ini dari direktori. Bedanya sama href. Kalau href ini kan langsung ya dari link yang kita ambil dari website gitu. Nah, sedangkan kalau src ini dia dari direktori kita. Nah, ini di direktorinya ada, misalnya satu direktori itu ada file HTML-nya sendiri dan ada file img-nya. Nah, contohnya di sini ada img_girl.jpg. Nah, ini kita mengakses atau mengambil
file gambarnya menggunakan SRC. Di sini ada dua cara untuk menentukan URL dalam SRC attribute. Yang pertama URL absolute. Nah, ini tautan gambar eksternal yang dihosting di situs web lain. Nah, ini contohnya dia gambarnya itu dari website lain gitu. Jadi apa ya? Kalau Haref ini tadi di tag A, kalau SRC ini di tag IMG. SRC ini bisa digunakan nanti di tag script ya untuk kita mencari atau masukkan file script kita, contohnya JavaScript nanti. Oke, catatannya gambar eksternal mungkin memiliki hak cipta. Jika Anda tidak memperoleh izin untuk menggunakannya, Anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Jadi kalau kita misalnya pengen kita pengen make gambar dari web eksternal gitu, kita harus izin dulu ya sama yang punya gambar gitu. Kalau kita itu memakai gambarnya di web kita, biar kita biar web kita nanti aman dari tadi undang-undang hak cipta. Nah, kalau dia URL relatif ini dia langsung dari direktorinya, satu direktori dari file HTML-nya itu sendiri. Jadi kalau ada dua ya, yang pertama URL absolute, yang kedua URL relatif. URL absolute ini kita dari tautan, dari web, dari luar gitu, dari luar direktori kita sendiri. Terus ada URL relatif yang berasal dari satu direktori kita sendiri. Lalu ada atribut lebar dan tinggi atau width dan height. Atribut ini biasanya kita gunakan di tag IMG untuk menentukan panjang dan lebar dari konten gambar kita. Contohnya coba kita lihat di sini. Tadi ya kayak ya tag sebenarnya apa ya, atribut width dan height ini tidak hanya kita gunakan di tag elemen HTML. Sebenarnya width dan height ini kita lebih gampangin nanti biar rapih gitu codingnya, kita bisa menggunakan bahasa atau menggunakan CSS. Apa itu CSS, bagaimana cara menggunakannya, nanti kita akan pelajari sesudah belajar HTML. Ya, pertama di sini SRC-nya dia mengambil file gambar namanya img.girl, lalu kita diatur SRC-nya ini, gambarnya ini lebarnya berapa dan tingginya berapa. Di sini diatur lebarnya itu 500, satuannya pixel, lalu ada height atau tingginya satuannya 600. Jadi untuk lebarnya ini 500 pixel dan ke bawahnya ini 600 pixel. Oke ya, semoga paham. Selanjutnya ada atribut ALT. Kemarin sudah kita singgung, sudah kita bahas sedikit. Atribut ALT itu untuk tag IMG, menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar tersebut tidak dapat ditampilkan karena suatu alasan, contohnya kemarin tuh alasannya susah sinyal gitu kan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh koneksi yang lambat tuh, atau kesalahan pada atribut SRC, atau jika pengguna menggunakan pembaca layar. Nah, contohnya seperti ini penggunaannya setelah atribut SRC, lalu selanjutnya ditaruh atribut ALT gitu. Jadi kalau misalnya gambar tadi nggak ke load oleh browser kita akan menampilkan tulisannya aja apa itu gambarnya gitu. Jadi gambarnya ini girl with a jacket gitu. Nah, contohnya seperti ini. Sudah kita lihat atribut style ini. Nah, atribut style ini untuk digunakan untuk menambah gaya atau suatu elemen seperti gambar, font, ukuran, dan lainnya.
eh, bedanya dengan atribut yang height dan weight tadi, atribut style ini kita bisa gunakan di semua elemen HTML-nya. Sedangkan yang width dan height tadi biasanya cuma dipakai untuk mengatur gambar di tag IMG. Kalau style ini seperti ini sintaknya, kita coba lihat sedikit di sini. Nah, ini di dalam pembuka tag P atau tag paragraf di sini ada atribut style pakai sama dengan, kalau kita buat atribut sama dengan, terus ada kutip dua. Nah, lalu nama eh, apa nih ya, nama atributnya color, atau kita ingin mengatur apa di sini. Color itu untuk gambar, terus ada namanya font size itu untuk mengatur ukuran fontnya, lalu ada font family-nya, kita bisa mengatur jenis font apa yang kita pakai, lalu dipisahkan dengan titik dua. Titik dua selanjutnya diberi nilai atau value-nya apa. Contohnya di sini atributnya namanya color, warna. Kita atur warnanya berwarna merah. Kalau di load di browser, dia akan berubah. Tulisannya menjadi berwarna merah. Kalau ini kita ganti dengan blue. Nah, kalau kita run, pasti tulisannya berubah menjadi berwarna biru. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Banyak sekali atribut-atribut dari style ini sendiri. Karena style ini sebenarnya dari CSS. Kalau kita jadi satukan ke dalam file HTML-nya seperti ini apa ya, membuat coding kita tuh menjadi panjang dan jelek. Ya, bukan jelek sih, maksud saya tuh kayak kurang rapih lah, kurang enak dilihat gitu. Jadi kalau orang yang barusan belajar itu jadi bingung karena nanti banyak sekali tag atribut-atribut yang mau dipakai. Ya untuk belajar nggak apalah, kita buat di sini langsung tag. Oke, ya ini contohnya color. Coba kita buat yang namanya font size. Kita coba atribut yang namanya font size. Nah, terus font size-nya berapa? Aturnya berapa ukuran fontnya? Coba kita atur 16 pixel. Nah, satuan ini ada banyak ya, nanti kita cari tahu satuan ini. Contohnya sekarang ada pixel, nanti ada ref, maksud saya rem, ada namanya VH dan lain sebagainya. Sekarang kita run dulu. Hmm. Kita buat ke 30. Nah, lihat kalau kita buat font size-nya menjadi 30 pixel, berarti ukuran dari teks tersebut atau teks yang ada di tampilan browser kita menjadi 30 pixel. Itu ya gunanya font size tadi. Nah, tadi saya buat 16 karena 16 itu mungkin tadi itu nggak bisa karena ya 16 pixel ininya di sininya. Jadi nggak bisa di 16 ya, tetap sama tadi itu. Saya salah tadi mungkin di pengaturan value-nya. Oke, saya harap kalian mengerti ya. Ya gampang aja sih ini, cuman font size-nya berapa. Nanti kalau kita buat suatu website pasti kita ngatur-ngaturnya manual, bisa kita coba-coba aja, misalnya 30 pixel kegedean, turunin lagi 25 kegedean, turunin lagi jadi 20. Ya nanti kalau kita membuat web jadi selera kita masing-masing sih. Gitu. Terus ada atribut lang. Apa itu atribut lang? Atribut yang ada di dalam tag HTML di sini. Tag ini untuk menyatakan bahasa halaman web. Jadi
atribut lang ini menentukan bahasa apa yang kita gunakan ke dalam website kita. Contohnya di sini lang atau language ya. Sebenarnya ini nih dari language sama dengan n. En ini artinya English. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia berarti lang di sini kita buat ID. Kalau bahasa Prancis beda lagi nanti. Bahasa India mungkin beda lagi nanti. Bahasa Cina, Jepang seperti itu. Yang untuk dimaksudkan untuk membantu mesin pencari dan browser. Di dalam mesin cari ya kayak Google gitu kan. Nah, ini contohnya. Kode negara juga dapat ditambahkan ke kode bahasa dalam lang atribut. Jadi, dua karakter pertama menentukan bahasa halaman HTML dan dua karakter terakhir menentukan negaranya. Ya, yang kita sebutkan tadi, yang saya jelasin tadi, lang itu bahasanya, menentukan bahasa halamannya. Terus ini dua ini menentukan bahasa dari negara mana, menentukan negaranya. Kalau yang tadi Inggris, English, kalau Indonesia itu ID. Nah, kalau ini ENUS ini artinya dia English, tapi Englishnya US. Karena English kan ada banyak ya, English British, ada English US, dan lain sebagainya. Ini untuk memperjelas saja, memperinci dan mengerucut gitu. Lalu ada judul atribut. Judul atribut ini mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Nilai atribut judul akan ditampilkan sebagai keterangan alat saat Anda mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Jadi menunjukkan ini tag ini tuh apa gitu ya. Contohnya di sini this is paragraph, ini I'm tooltip, alatnya apa, title, pokoknya judul dari konten kita ini. Tapi ini tidak di-load ya, tidak di-load di dalam browser. Ini hanya memberitahu saja. Nah, tuh. Kalau kita di hover baru dia muncul. Itu bedanya rupanya. Kita sama-sama belajar ya di sini. Baru kalau kita hover nanti dia datang. Seperti itu. Coba kita run lagi. Nah, tuh. Ada ya tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kami atau Web3 School ini menyarankan selalu menggunakan atribut pakai huruf kecil. Jadi kalau kita mau buat atribut atau kita mau nambahkan atribut dalam tag elemen HTML itu kita disarankan menggunakan huruf kecil semua. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, sama aja pakai huruf besar juga, tapi lebih baik menggunakan huruf kecil gitu, karena standarnya ya atributnya huruf kecil kayaknya. Nah, terus pakai kutip, tanda kutip ini. Nah, jadi dalam kita naruh apa ya, nilai value-nya atau nilainya itu di dalam kutip. Oke, mau kutip tunggal, ganda sama aja ya. Bedanya kalau misalnya, nah kutip tunggal ini dan kutip ganda ini seperti ini. Kalau kita titelnya itu, misalnya di sini atribut titel ya, contohnya. Kalau misalnya nilai yang kita masukkan itu ada kutipan kayak gini, nah ini pakai kutip dua, biar tidak error, biar tidak bermasalah, itu kita menggunakan kutip satu untuk membungkus eh, nilainya. Jadi biar nggak tabrakan gitu. Jadi tahu nanti browsernya batas atribut titel ini dari kutip satu sampai kutip dua. Jadi kalau misalnya dalamnya ada kutip kutip dua kayak gini ya, dia masih satu nilai di sini. Mau dibalik juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di contohnya shotgunnya ini kutip satu, berarti
atribut detailnya pakai kutip dua. Tapi kalau misalnya nilainya itu pakai kutip dua, atribut detailnya pakai kutip satu. Gitu. Oke, sekarang masuk ke judul atau title HTML. Judul HTML adalah judul atau subjudul yang ingin Anda tampilkan di halaman web. Yang kemarin kita sudah singgung, di dalam judul HTML ini dia tagnya apa ya kemarinnya H. Iya, H. Nah, H1 sampai H6. Semakin besar nilai H-nya, H2, H3, H4, H5, H6 ini semakin kecil ukuran tulisannya. H1 itu menjadi yang paling terbesar, lalu H2 yang mengecil, mengecil, mengecil sampai H6. Kayak gitu. Kemarin udah kita singgung juga, kita udah coba juga. Nah, ini tadi ya font size itu mengatur ukuran fontnya menjadi 60 pixel. Jadi ini besar sekali ya 60 pixel ini. Ya, seperti itu. Lalu paragraf sekalian soalnya sudah kita buat, sudah kita singgung juga tag paragraf ini. Nih ya. Nih. Kita membuat paragraf di sini. Jadi diawali dengan tag P. Kalau misalnya kepanjangan, kita membuat tag P lagi ya udah pakai aja tag P lagi. Di sini baru dalamnya masukin kontennya apa gitu. Oke, ini H1 judulnya, this is heading, terus P-nya HR. Nah, HR ini kita coba dulu lah, kita buka dulu di sini. Nah, di sini H1 ini menunjukkan kan judulnya, judul besarnya. Lalu di bawahnya ada tag P atau paragrafnya. Lalu HR ini dia untuk membuat garis-garis horizontal. Garis horizontal seperti ini. HR ini kayak BR tadi dia nggak pakai tag penutup atau tag tunggal ya gitu. Terus ada H2 ini anaknya atau subjudul dari H1 seperti itu. Jadi kayak kita buat di Microsoft Word gitulah. H1, H2, H3 dan sebagainya. Tag P ini ya paragrafnya. Oke. Oke, pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya mungkin kita akan membahas HTML style tadi atau kita akan memperdalami style tadi ya. Ini sama saja sebenarnya yang HR, BR ini baris baru. Terus film problem, EP ini nah kayak gitu-gitu. Sama aja sebenarnya. Yang umumnya tag P ini ya untuk menentukan paragraf. Oke, mohon maaf kalau misalnya saya menjelasinnya kurang kurang jelas atau kurang dia mengerti kayak gitu. Kalian bisa nanti tanyain aja di dalam kolom komentar, nanti komen aja, tanya aja yang mau ditanyain kurang jelas atau videonya kayak gimana nanti tanyain aja. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Selamat belajar. Terus juga sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.